Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alsel Jalantilewir dari kelas B1 semester 1 program studi S1 Farmasi Stikes Malpusada. Di sini saya akan membahas tentang sistem indera penciuman dan cara kerjanya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Sistem penciuman bertanggung jawab untuk indera penciuman atau olfaksi. Secara sederhana, molekul-molekul yang terbang di udara yang dihasilkan oleh sumber bau terdeteksi oleh neuron sensorik penciuman yang berada di atap rongga hidung. Neuron-neuron ini mengubah rangsangan kimia menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya melalui saraf penciuman ke bola penciuman lalu ke otak, di mana sinyal tersebut diinterpretasikan sebagai bau. Molekul bau pertama-tama larut dalam lendir yang dikeluarkan oleh epitel penciuman yang membantu proses tersebut. Mereka kesilia neuron penciuman, disinilah molekul bau mengikat reseptornya. Setiap neuron mengekspresikan satu jenis reseptor protein, dan ada sekitar 400 reseptor berbeda pada manusia. Tapi mereka digunakan secara kombinatorial, sehingga satu molekul bau bisa mengikat beberapa reseptor, dan satu reseptor bisa mengikat beberapa molekul bau. Ini memungkinkan sistem penciuman untuk mengenali sejumlah besar molekul bau. Reseptor bau terhubung dengan protein G. Setelah mengikat molekul bau, terjadi rangkaian sinyal teraktivasi yang menyebabkan depolarisasi membran. Ketika rangsangan penciuman cukup kuat, potensial aksi dihasilkan dan dihantarkan sepanjang akson ke bulbus olfaktorius. Akson dari semua neuron sensorik penciuman membentuk saraf penciuman yang juga dikenal sebagai saraf kranial pertama. Di bulbus olfaktorius, akson-akson ini bernapas dengan neuron urutan kedua, sehingga sel mitral dan sel tufted dalam struktur yang disebut glomeruli. Setiap glomerulus menerima akson dari neuron sensorik yang mengekspresikan reseptor protein yang sama. Neuron urutan kedua ini terstimulasi oleh neuron sensorik, tapi mereka juga menerima umpan balik penghambat dari korteks cerebral. Ini berarti bahwa bau bisa dirasakan berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalnya, bau makanan terasa lebih menggugah selera saat kita lapar dan kurang menggugah saat kita kenyang. Akson dari sel mitral dan sel tufted membentuk jalur olfaktori yang langsung memproyeksikan ke korteks olfaktori primer. Korteks olfaktori primer bukan hanya satu, tapi beberapa area kortikal yang terletak di dasar lobus frontal dan permukaan bawah lobus temporal. Daerah-daerah utama ini kemudian mengirimkan sinyal ke area lain di otak yang mengatur berbagai aspek pengenalan bau dan respons terhadapnya, karena neuron penciuman terpapar langsung dengan lingkungan luar yang berbahaya. Mereka diganti lebih sering dibandingkan neuron lainnya. Sel-sel punca di epitel membedakan diri menjadi neuron penciuman baru yang aksonnya tumbuh sepanjang akson yang sudah ada menuju bulbus olfaktorius. Faktor apapun yang menghancurkan semua neuron penciuman sekaligus akan mengakibatkan kehilangan indera penciuman secara permanen. Suatu kondisi yang dikenal sebagai anosmia, penyakit yang menyebabkan peradangan pada mukosa hidung, bisa mengakibatkan anosmia sementara. Kehilangan penciuman juga mempengaruhi pengalaman rasa, karena rasa dan penciuman adalah dua aspek dari flavor. Kemampuan untuk mencium bau berkurang seiring bertambahnya usia. Tetapi, anosmia juga bisa menjadi tanda awal dari beberapa gangguan neurogeneratif, karena kejang epilepsi sering berasal dari area otak yang terkait dengan korteks penciuman. Kejang seringkali didahului oleh halusinasi bau yang tak menyenangkan. Sekian pembahasannya, dan untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang masih bingung dalam memilih jurusan, ayo gabung bersama kami di program studi S1 Farmasi, khususnya di Universitas Stikes Malpusada. Terima kasih karena telah menyaksikan.